Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu perkataan Tuhan Yesus di kayu salib berbunyi seperti ini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perkataan ini dapat saudara temukan dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 7 perkataan utama yang Yesus ucapkan di kayu salib. Saya sudah menunjukkan kepada kita semua salah satu perkataan tersebut. Dan saudara, ada yang mempercayai perkataan yang baru saja saya bacakan di dalam Alkitab sebagai perkataan yang ke-7, tapi ada juga yang mempercayai ini sebagai perkataan yang ke-6. Tapi saya tidak akan masuk di poin itu. Yang paling penting, Yohanes 19 ayat 30 ini menjadi salah satu perkataan Yesus di kayu salib. Salah satu dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata "sudah selesai" itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, hanya dipakai satu kata, yaitu katanya bagus sekali, tetelestai. Tetelestai itu dari kata teleo. Teleo itu artinya sudah disempurnakan, sudah diselesaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah menyelesaikan semua pekerjaan yang seharusnya dia lakukan selama di bumi ini. Tenses yang digunakan di situ adalah perfect tense. Sudah selesai, artinya selesai pada waktu itu, tetapi efeknya masih terjadi sampai saat ini. Ketika Yesus di kayu salib berkata, "Sudah selesai," maka setiap nubuatan di dalam perjanjian lama digenapi dengan tuntas. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ada sekitar 300 nubuatan yang menunjuk kepada Yesus dan pekerjaannya. Ketika Yesus berkata "sudah selesai", berarti saudara, nubuatan yang diucapkan oleh Allah mulai dari Kejadian 3 ayat 15 sampai dengan Yesaya 53 sudah digenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Yesus berada di muka bumi ini, dia berkata, "Pekerjaanku atau makananku adalah melakukan pekerjaan dari Dia yang mengutus aku." Yesus katakan bahwa misinya di muka bumi ini adalah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Jadi ketika di kayu salib dia katakan "sudah selesai", maka dia menyelesaikan seluruh pekerjaan Bapa di dalam dirinya. Dia melakukannya sampai gol terakhir. Dia melakukannya sampai penutupan, ujung yang terakhir. Itu sebabnya Yesus katakan "sudah selesai." It is finished. Apa yang sudah diselesaikan oleh Yesus?
pekerjaan yang Yesus lakukan adalah memberikan hidupnya bagi orang berdosa. Itulah yang sudah diselesaikan oleh Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata tetelestai atau kata sudah selesai yang saya katakan tadi, teleo, kata ini biasanya dipakai oleh seseorang apabila orang tersebut mempunyai hutang dan hutang tersebut dibayar secara lunas, maka orang tersebut menerima sertifikat dan sertifikat tersebut dicap dengan sertifikat tetelestai. Artinya lunas. Saudara yang dikasihi Tuhan, di kayu salib Yesus membayar dengan lunas semua hutang kita. Yesus membayar hutang kita secara penuh. Itu sebabnya ketika Yesus mati di kayu salib, dikatakan dia menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Bapanya kepada dia, maka semua tuntutan dosa yang mengikat orang percaya tidak berlaku lagi. Amin, saudara. Saya katakan tadi, pada waktu dia mati, pada waktu dia berkata, sudah selesai, maka saat itulah dia mengakhiri semua pekerjaan penebusan. Tapi efeknya tetap berlaku sampai sekarang, saudara. Jadi tadi yang pertama kata tetelestai itu artinya hutang sudah dibayar dengan lunas. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada lagi hutang yang kita miliki. Oleh karena dosa, kita memiliki hutang. Kita terikat oleh kuasa hutang itu, dan hutang itu harus dibayar. Tetapi di kayu salib, Yesus katakan, tetelestai, sudah selesai, it is finished. Dia membayar hutang tersebut, dan hutang tersebut menjadi lunas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata tetelestai juga ini adalah kata yang dipakai oleh para gembala dan oleh para imam ketika mereka ingin mencari domba yang terbaik untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Ketika mereka menemukan domba yang terbaik, ketika mereka menemukan domba yang tepat, maka mereka akan berkata, tetelestai. Tetelestai itu artinya sempurna. Saudara, korban yang sempurna ditemukan atau kita dapati di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya korban-korban yang lain yang ada di dalam perjanjian lama disempurnakan di dalam Yesus. Pada saat saudara, seorang gembala memelihara domba untuk dipersiapkan sebagai satu korban, maka ketika dia tahu itu adalah domba yang terbaik, dia katakan tetelestai. Nah, ini kata yang sama yang dipakai oleh Yesus, tetelestai. Sudah selesai. Aku telah menyelesaikan pekerjaan itu. Di dalam aku, kamu telah ditebus secara lunas. Tidak ada lagi tuntutan-tuntutan surat hutang di dalam hidup kita. Kita memegang sertifikat tersebut yang sudah diselesaikan oleh Yesus. Saudara, tetelestai juga itu berarti adalah seorang hamba. Ketika tuannya memberikan tugas kepada dia, maka dia memiliki sebuah kewajiban untuk menyelesaikan tugas tersebut. Pada saat tugas tersebut diselesaikan oleh hamba ini, maka dia akan katakan kepada tuannya, dia akan datang kepada tuannya bahwa saya sudah
menyelesaikan tugas. Dan dia akan berkata, tetelestai. It is finished, sudah selesai. Yesus sudah memenuhi semua persyaratan-persyaratan untuk membawa hidup kita bisa datang kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama, saya sudah menjelaskan dalam beberapa seri sebelumnya, bahwa korban binatang itu hanya menutup dosa. Korban binatang itu dipakai sebagai korban pengganti dan dia hanya menutup dosa. Tetapi ketika Yesus berkata tetelestai, artinya Yesus mengambil dosa kita dan menjauhkan dosa itu sejauh-jauhnya. Amin, saudara. Dari timur sejauh sampai ke barat. Artinya tidak ada lagi satu pertemuan antara timur dan barat. Itulah yang disebut dengan dijauhkan sejauh-jauhnya oleh Yesus. Kita mendapatkan manfaat itu karena dosa kita diberikan kepada Yesus, ditimpakan kepada Yesus, dan Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai. Dijauhkan dosa kita sejauh timur dari barat. Katakan amin. Tidak ada lagi kuasa yang mengikat hidup kita. Tidak ada lagi surat hutang yang menuntut kita. Di kayu salib semuanya sudah diselesaikan. Tetelestai, it is finished. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan sudah melakukannya bagi kita semua. Saudara, kalau engkau membaca ayat sebelumnya, saya ingin menyinggung ayat ini, saudara. Yohanes 19 ayat 28 merupakan sambungan dari ayat yang ke-30. Ini berbicara tentang satu topik mengenai Yesus mati. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Nah, ini salah satu perkataan Yesus di kayu salib, aku haus. Kemudian ayat 29, di situ ada satu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Saudara tahu apa itu hisop? Saudara tahu apa itu anggur asam? Sebelum Yesus mati, orang berusaha memberikan kepada Yesus anggur. Ini bukan minuman, saudara. Tapi ini adalah sebuah semacam cairan untuk melakukan anestesi. Jadi cairan untuk membius Yesus. Tapi Yesus menolak anggur asam tersebut. Dan dikatakan oleh Alkitab bahwa anggur tersebut ditaruh di dalam hisop. Engkau bisa baca dalam Keluaran 12 ayat 22, dikatakan pada waktu orang Israel mereka akan keluar dari Mesir dan Tuhan menyuruh mereka untuk mempersembahkan korban binatang, mereka harus menyapukan darah binatang itu dengan menggunakan hisop. Hisop itu adalah semacam tumbuhan liar atau semacam apa itu ilalang-ilalang yang digunakan untuk semacam mengecat dan sebagainya. Semacam sebuah kuas. Ya saudara, kata hisop ini kemudian terulang kembali di dalam perjanjian baru. Semua nubuatan Alkitab tentang Yesus digenapi. Dan Alkitab katakan Yesus menolak meminum anggur asam itu. Dia selama di kayu salib, dia betul-betul dalam keadaan sadar, dan sampai pada akhirnya dia betul-betul dengan penuh kesadaran, dia menyelesaikan pekerjaan salib tersebut. Di tengah-tengah penderitaannya, Yesus tidak mencari jalan untuk menyelamatkan dirinya, untuk menghilangkan rasa sakitnya, tetapi dia menyelesaikan kehendak Bapa di dalam hidupnya. Dan itu dia katakan ketika dia sudah menyelesaikan,
dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Artinya semua kehendak Bapa di dalam hidupnya sudah diselesaikan oleh dia. Perintah yang diberikan untuk melakukan kehendak Bapa sudah diselesaikan oleh Yesus. Sebagai hamba yang setia, dia melakukan semua kehendak Bapa, dan kehendak Bapa itu dilakukan dengan penuh kesadaran, dan dia tidak pernah menghindari apapun yang menjadi kehendak Bapa, tetapi dia menyelesaikan dengan sempurna. Tetelestai juga berarti bahwa surat hutang itu telah ditebus oleh Yesus dan diberikan cap sudah lunas. Harga pembayaran dosa dibayarkan oleh Yesus secara penuh. Tidak ada lagi yang tertinggal. Tidak ada lagi yang memberikan tuntutan atas surat hutang tersebut. Yesus sudah menyelesaikan bagi kita semua. Saudara, sekali lagi saya katakan, dia katakan di dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia menggenapi semuanya. Tetelestai. Saudara, betapa berbahagianya hidupmu bahwa kita yang berada di dalam Yesus, kita telah menerima berkat yang terbesar. Saya katakan pada waktu itu Yesus katakan sudah selesai, tetapi efeknya masih berlaku sampai sekarang. Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan Bapa, tetapi berkat dari pekerjaan Bapa itu berlaku sampai hari ini di mana engkau hidup. Karena itu dikatakan, saudara, orang-orang yang disalibkan di dalam Yesus Kristus, mereka hidup di dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus katakan sudah selesai, Yesus mati tersalib di situ, dan kita juga bersama dosa-dosa kita disalibkan di salib Yesus. Supaya apa, saudara? Supaya terjadi pertukaran, supaya kita menerima kehidupan yang diberikan oleh Yesus, kehidupan Yesus sendiri, yaitu dikatakan kehidupan Yesus yang sudah menyelesaikan pekerjaan Bapanya. Saudara, salib itu adalah alat yang paling besar sekali yang sudah Yesus tunjukkan kepada kita. Jadi saya berdoa kepada saudara, saudara terus mengingat, kita terus mengingat pekerjaan Yesus di kayu salib. Saudara, kata-kata Yesus ini, jadi ada 7 perkataan di kayu salib. Saya bisa membaginya dalam beberapa hal, yaitu kata-kata yang diucapkan Yesus sebelum kegelapan datang, ya, kemudian kata-kata yang diucapkan Yesus selama kegelapan itu ada, dan kata-kata Yesus yang diucapkan sesudah kegelapan itu. Saudara tahu, kata-kata yang diucapkan Yesus sesudah kegelapan itu adalah salah satunya kata "it is finished". Jadi semua kegelapan dosa itu telah diselesaikan oleh Yesus. Itu sebabnya dalam kemenangannya dia berkata, sudah selesai. Amin, saudara. Katakan kepada dirimu, it is finished. Katakan sekali lagi, sudah selesai. Yesus yang menyelesaikan bagi kita. Tidak ada lagi yang kita perlukan untuk kita tambahkan di dalam pekerjaan keselamatan. Dengan suara yang keras, Alkitab katakan, saudara bisa lihat di dalam catatan yang lain, Markus 15 ayat 37, Lukas 23 ayat 46, Yesus berseru dengan suara yang keras, it is finished. Semua kengerian salib itu sudah selesai. Semua penderitaan itu di kayu salib sudah selesai. Dan itu diselesaikan oleh Yesus. Dan ketika dia berkata sudah selesai, itu adalah perkataan yang mantap. Itu adalah perkataan yang memberikan kepada kita sebuah kekuatan baru. Kematian Yesus bukan sebuah kekalahan,
tapi kematian Yesus adalah kemenangan. Sekali lagi saya mau katakan, kematian Yesus bukan sebuah kekalahan, tapi kematian Yesus adalah sebuah kemenangan. Tetelestai, it is finished. Artinya apa? Meaningnya apa? The price is all paid. Harganya sudah dibayar secara lunas. Kristus memberikan hidupnya untuk kita semua. Dia memberikan hidupnya untuk orang-orang yang Dia kasihi. Karena itu saudara, hiduplah bagi Kristus. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.